Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petunjuk Islam, kali ini kami akan membahas sebuah kisah yang mana merupakan sebuah kisah dari Nabi Muhammad SAW yang membuat langit berguncang. Lantas, bagaimana kisahnya? Tonton video ini agar tidak sesat. Dikisahkan, waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang tawaf di Ka'bah. Ada seseorang berzikir, beliau pun meniru zikirnya. Itu geram karena dia adalah suku Baduy, dan di dalam tradisi suku Baduy, apabila ada orang yang meniru zikirnya, itu sama seperti hendak menghinanya. Lalu ia pun menoleh ke belakang dan terlihat seorang berparas tampan dengan wajah bersinar. Ia adalah Nabi Muhammad SAW, tapi orang itu tidak tahu di depannya adalah Nabi. Dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Apa karena aku suku Baduy kau mengolokku? Kalau bukan karena wujudmu yang gagah dan elok ini, pasti ku laporkan engkau ke junjunganku, yaitu Nabi Muhammad SAW," kata orang tersebut. Rasulullah SAW tersenyum, lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu?" Ia menggelengkan kepala. Lalu, "Bagaimana kau beriman kepadanya?" tanya Nabi. "Saya percaya dengan sepenuh hati walaupun saya belum melihatnya langsung," jawabnya. Rasulullah SAW pun mendekat, jarak mereka kurang dari beberapa senti saja. Lalu berkata, "Wahai saudaraku, ketahuilah aku Muhammad, nabimu dan penolongmu nanti di akhirat." Sontak, ia kaget melihat Nabi Muhammad SAW di hadapannya. "Benarkah engkau junjunganku, Nabi Muhammad SAW?" Rasulullah SAW tersenyum kembali. "Ya," jawab Nabi singkat. Seketika, orang itu tunduk dan mencium kedua kaki Rasulullah SAW. Melihat hal itu, Nabi Muhammad SAW menarik tubuh orang Arab itu dan berkata, "Wahai saudaraku, janganlah berbuat serupa ini yang biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku bukan jadi orang yang sombong atau minta dihormati," kata beliau. Ketika itulah Malaikat Jibril turun membawa berita dari langit. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan salam kepadamu. Katakanlah kepada orang Arab Baduy itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisapnya di padang mahsyar nanti dan akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Malaikat Jibril kemudian pergi. Setelahnya kejadian itu, Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan hal itu. Lantas orang Baduy itu berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hambanya, hambanya pun akan membuat perhitungan dengannya." Kata orang Baduy tersebut, "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhan?" Tanya Nabi, "Tentu saja, jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hambanya, maka hambanya akan memperhitungkan betapa kebesaran ampunan." "Ya," jawab orang itu, "jika dia memperhitungkan kemaksiatan hambanya, maka hambanya akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hambanya, maka hambanya akan memperhitungkan pula betapa kedermawannya," ujar orang Baduy itu. Sontak, ketika mendengar ucapan orang Arab Baduy itu, Rasulullah SAW pun menangis. Beliau mengingat dan merenung betapa benar kata orang Baduy itu. Dikisahkan, air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Lalu Malaikat Jibril pun datang dan kembali berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangismu, penjaga ars, langit, lupa dengan bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia berguncang. Katakan kepada temanmu itu
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghisab dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni semua kesalahannya, dan Ia akan menjadi temanmu di surga nanti. Lantas, Nabi pun menyampaikan berita itu, berita tentang orang Badui yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar berita tersebut, tubuhnya bergetar. Orang Badui itu lantas menangis terseduh-seduh. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat petunjuk Islam, mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.